Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, jamaah salatil Jum'ah fi Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Barat telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani di tafsirnya dan juga Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari jalan Ma'mar an Rajul an Ibni Mas'ud dan juga dari jalan Ma'an Ibni Abdurrahman an abihi an jiddihi Abdullah Ibni Mas'ud. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, ayah fi suratin Nisa
ahabbu ilallah, ahabbu minad dunya wa ma fiha. Ayah fi suratin Nisa, ahabbu ilallah minad dunya wa ma fiha, fi qaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa tidaklah ada satu ayat dari surat An-Nisa yang mana aku lebih mencintainya daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Aku lebih mencintainya daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Apa itu ayat ini? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwa sungguhnya Allah pasti tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melaksanakan kesyirikan dan belum taubat dan mati di atas kesyirikannya. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan tentang kesengsaraan dari pelaku kesyirikan yang belum taubat atasnya, maka dia akan mendapatkan mafasid di hari akhirat, akan menderita dengan penderitaan yang bertubi-tubi di hari akhirat. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, dan ucapan Ibnu Mas'ud seperti tahridnya kami sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Abdul Razak. Adapun jalan Abdul Razak maka dhaif karena di sanadnya ada rawi yang mubham, rajulin an Ibnu Mas'ud. Namun di jalan Al-Hakim telah dijelaskan dia dari jalan Ma'an Ibni Abdurrahman Ibni Abdullah Ibni Mas'ud, dari bapaknya, dari kakeknya. Maka Ma'an rawi yang thiqah, dan Abdurrahman anaknya Abdullah Ibni Mas'ud thiqah. Dan Abdurrahman mendengar dari bapaknya Abdullah Ibni Mas'ud seperti ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini ataupun athar ini sanadnya sahih. Kembali kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa dia sangat mencintai satu ayat yang mana di dalam surat An-Nisa yang tidak ada bandingannya dunia dan semuanya seisinya jika diberikan oleh manusia ataupun oleh Allah kepada Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud lebih mencintai ayat ini, ucapan Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Namun Allah masih mengampuni mereka orang-orang yang mati selain kesyirikan, maka tahta masyiatillah, bisa Allah mengampuninya dan bisa Allah tidak pernah mengampuninya sehingga harus masuk api neraka terdahulu. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini adalah Allah tidak akan pernah mau mengampuni seorang manusia yang melaksanakan kesyirikan dan mata ataupun meninggal dari kesyirikan tersebut dan belum bertaubat atasnya. Maka ini dari mafsadah, ini dari kesengsaraan yang bertubi-tubi dari mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan di hari akhirat kelak. Dan semakna dengan ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata laki Allah wa huwa yusriku bih dakhalal jannah. Maka barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan kesyirikan kepada Allah dan belum bertaubat padanya, maka dia akan masuk api neraka. Ini adalah mafsadah di hari akhirat kelak yang pertama, bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa mereka, para pelaku sihir, para pelaku kesyirikan yang menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah mengampuninya. Dan mafsadah yang bertubi-tubi dari kesengsaraan yang bertubi-tubi yang kedua adalah Allah telah mengharamkan api neraka meskipun 1 detik saja untuk dimasuki oleh orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan dan belum bertaubat atasnya. Di mana pendalilnya Allah berfirman, innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang maknanya bahwa sungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan, faqad harramallahu alaihil jannah, maka surga itu diharamkan oleh Allah untuk dimasuki oleh pelaku kesyirikan yang belum taubat atasnya ini. 1 detik saja diharamkan oleh Allah, maka ini adalah kesengsaraan yang bertubi-tubi bagi mereka para pelaku kesyirikan di hari akhirat kelak. Dan begitu pun di dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang pertama disebutkan muttafaqun alaih, innahu la yadkhulunal jannah illa qalbun muslim, bahwa tidak ada yang masuk kepada surga kecuali hati-hati orang yang beriman, berislam, yang tunduk kepada Allah dengan melaksanakan tauhid. Maka tidaklah masuk kepada surga kecuali orang-orang yang tauhid. Maka orang-orang yang kafir musyrik tidak akan pernah masuk kepada surga. Dan begitu pun kisah di sana yang dramatisir dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, iltaqa Ibrahimu azaron fi yaumil qiyamah. Maka dijadikan pertemuan antara anak tercinta dengan bapaknya yang dikasihi, Ibrahim yang sangat mencintai bapaknya. Maka Ibrahim alaihissalam bertemu dengan bapaknya di hari kiamat sebelum dia diadab di api neraka, yakni bapaknya. Maka fi wajhi azar gobratun wa qatratun. Maka dilihat oleh Ibrahim di wajah bapaknya hitam legam kegelapan, sudul wujuh, karena dia mati dalam keadaan kesyirikan. Maka berkata Ibrahim dalam pertemuan yang menyedihkan ini dan berharap Allah menyelamatkan bapaknya dari api neraka. Maka berkata Ibrahim kepada bapaknya Azar, ya abati laqad qultu laka la tu'sini. Wahai bapakku, dulu aku pernah mengingatkan kepadamu, jangan bermaksiat kepadaku. Ikuti apa yang aku ucapkan, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang kamu buat dari patung-patung berhala yang kalian sembah selain Allah. Maka bapaknya tidak ada pilihan pada saat itu, dan sudah tidak ada lagi kesombongan pada saat itu, dan dia pasrah di api neraka, akan masuk api neraka dan mengatakan, al-yaum la a'sik ya Ibrahim. Wahai anakku tercinta Ibrahim, hari ini aku tidak akan pernah untuk bermaksiat lagi kepadamu. Namun ucapan yang sudah terlambat. Maka tidaklah Allah Jalla wa'ala di sini memutuskan kepada bapaknya Ibrahim untuk masuk kepada api neraka. Maka di saat berkata bapaknya Ibrahim kepada Ibrahim, al-yauma la a'sik, hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan pernah untuk bermaksiat, menyelisihi dari ucapanmu lagi. Maka apa yang dikatakan Ibrahim kepada Allah, ya Rabb, laqad wa'adtani ala tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak akan pernah menyakitiku dan membuat aku sedih di hari kiamat kelak. Fa ayyul khizyah bi abil abad. Maka kesedihan apa yang paling dalam di saat aku dijauhkan dari bapakku, aku dimasukkan kepada surga dan bapakku menggelegak di api neraka. Maka kecintaan Ibrahim, seorang nabi, mencintai bapaknya yang mana dia mati dalam keadaan kesyirikan, namun Allah lebih berhak untuk dicintai. Karena Allah yang memberikan kepada Azar kehidupan, kenikmatan, makan dan minum. Namun dia menyembah kepada selain Allah. Dia melaksanakan kezaliman kepada Allah. Maka di sini Allah mencintai Ibrahim. Ibrahim dilaqabi dengan Khalilur Rahman, makhluk yang dicintai oleh Allah. Namun permasalahan di sini egoisitas. Allah tidak berhak untuk disembah kecuali dalam keadaan tauhid.
Maka bapaknya Ibrahim yang Ibrahim mencintainya dan Allah yang menjadi khalilnya, maka di sini Allah tidak ridho. Meskipun Ibrahim mencintai dari bapaknya, namun bapaknya mati dalam keadaan kesyirikan, tidak ridho kecuali harus diazab di api neraka. Maka di saat mengadu Ibrahim, "Ya Rabb, Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membuat aku sedih di hari kiamat. Maka kesedihan apa yang aku derita di sini? Dijauhkan dari bapakku yang tercinta." Ini pengaduan Ibrahim kepada bapaknya. Maka apa yang dijawab oleh Allah? "Laqad wa'adtu, laqad haramtu al-jannata 'alal musyrikin." Wahai Ibrahim, aku telah menetapkan keputusan, the rules, ketetapan bahwa tidak boleh orang-orang yang musyrik untuk masuk kepada surga. Maka inilah penderitaan dari kelompok kaum musyrikin. Yang kedua, bahwa mereka tidak akan pernah diizinkan oleh Allah untuk masuk kepada surga meskipun satu detik pun. Laqad haramtu al-jannata 'alal kafirin. Kata Allah, aku wahai Ibrahim telah menjanjikan dan telah menetapkan bahwa surga itu tidak akan pernah dimasuki oleh orang-orang kafir. Maka dalam keadaan itu Allah merubah bentuk dari azar menjadi hyena. Menjadi hyena, binatang buas di Afrika, yang dalam keadaan mutalattah biddam, dalam keadaan banjir darah. Kemudian berkata kepada Ibrahim, "Ungdur ma baina rijlaik." Lihatlah wahai Ibrahim apa di antara dua kakimu. Maka Ibrahim melihat hyena yang dalam keadaan bersimbah darah, maka dilemparkan kepada api neraka, maka menjeritlah, dan itu hakikatnya adalah azar. Allah gantikan rupanya agar Ibrahim tidak menjerit di saat melihat bapaknya dilempar kepada api neraka. Maka dari kesengsaraan yang ketiga dari mereka para pelaku kesyirikan adalah di mana mereka hidup dalam keadaan keabadian. Maka terbayang ya ibadallah, kita yang hidup di dunia ini, Allah telah membagi rizki kepada kita, dan Allah telah membagi nestapa qadar yang buruk kepada kita. Maka di antara kita ada yang mempunyai sakit menahun, dan ada yang menderita dari kemiskinan, kefakiran, dan ada yang menderita dengan kehidupan dalam keadaan penyakit yang menahun. Maka itu sudah qada dan qadar. Namun masih ada pengharapan, masih ada asa, masih ada semoga, masih ada harapan. Apa? Dengan datangnya sang maut, maka penderitaan itu akan diangkat, dan dia dalam keadaan kesabaran akan dimasukkan kepada surga dari penderitaannya di dunia jika dia seorang muslim. Ini orang-orang yang dalam keadaan miskin dan papa, diuji oleh Allah dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit yang menahun. Maka harapan yang ada hanya bersabar, dan jika Allah mencabutnya, maka itu adalah akhir dari penderitaannya. Namun bagi mereka orang-orang yang musyrik kafir di hari akhirat, sudah tidak ada lagi asa dan harapan dan semoga. Kenapa? Karena yang namanya sang maut yang pasti datang di dunia ini kepada seluruh manusia, maka di hari akhirat kelak akan dibunuh. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza udkhila ahlul jannah ilal jannah wa udkhila ahlun nari ilan nar." Jika penduduk surga dimasukkan kepada surga, dan tidak ada yang tertinggal kecuali penduduk surga masuk kepada surga, dan penduduk api neraka sudah dimasukkan kepada api neraka, tidak ada dari api neraka dari penduduk surga yang sementara dari kaum muslimin, para pendosa-pendosa besar, sudah dikeluarkan dengan syafaat masuk kepada surga semua. Sehingga tidaklah penghuni dua alam keabadian,
penghuni surga masuk kepada surga di tempatnya, dan penghuni api neraka di tempatnya. Fayu'ta bil maut kal kabsil amlah. Kemudian akan didatangkan maut, yang mana dulu di dunia ini kadang-kadang sang maut mempunyai peran yang baik. Di saat manusia dalam keadaan penderitaan yang memuncak, maka datanglah sang maut meredakan dari penderitaan. Maka sang maut ini dipanggil dalam berbentuk kapsul amlah, kambing yang sangat gemuk. Kemudian dipanggil penduduk surga dan neraka, ya ahlal jannah wa ya ahlan nar, untuk mempersaksikan peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. Maka dipersaksikan oleh penduduk surga dan dipersaksikan oleh penduduk api neraka. Al-maut yudbah. Pada saat itu maut disembelih. Maka tidak ada lagi yang namanya maut. Maka tidak ada lagi yang namanya kefanaan, kehidupan sementara seperti di dunia, yang mana seseorang dalam keadaan jaya raya, dia takut kejayaan dan kekayaan dan kebahagiaan yang dia hidup di dunia ini terputus dengan adanya maut. Dan dengan sang maut, orang yang dalam keadaan bencana, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit yang menahun, bisa jadi terhibur dengan adanya sang maut, karena akan dicabut nyawanya, sehingga ada batas limited, ada batas deadline di saat dia merasakan penderitaan tersebut. Namun di saat Allah menyembelih sang maut, maka di sana ada dua penghuni neraka dan penghuni surga, yang mana di saat disembelihnya sang maut, perasaan mereka sangat ekstrim, sangat berbeda di antara keduanya. Maka penduduk surga perasaannya merupakan kebahagiaan yang memuncak pada saat itu. Kenapa? Karena diserukan setelah dibunuhnya sang maut, disembelihnya sang maut, maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la maut, khuludun la maut. Maka wahai penduduk surga, kamu akan bahagia, kekal dalam kebahagiaan. Wa yazdadu ahlul jannah farhan ila farhihim. Maka penduduk surga dalam keadaan puncak keselamatan, kebahagiaan, kejayaan. Kenapa? Karena al-falah, karena kejayaan yang dia terima dari Allah, dari hasil usahanya ibadah secara tauhid di dunia, itu tidak akan pernah diambil kenikmatan tersebut kecuali forever in the paradise, kecuali dia akan selamanya dalam kenikmatan kebahagiaan di surga. Yazdadu farhan ila farhihim, semakin senang dari kesenangan yang ada, bertambah senang di puncak kesenangan dari kesenangan-kesenangan yang ada dari penduduk surga. Kenapa? Karena kenikmatan yang akan dia alami, terutama kenikmatan melihat Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang baik akan masuk kepada surga dan akan merasakan kenikmatan puncak prima di surga melihat wajah Allah. Kenikmatan ini akan terus-menerus didapatkan, tidak akan terputus dengan adanya sang maut, seperti kenikmatan orang-orang kaya dan jaya raya di dunia ini bisa terputus dengan adanya maut. Kebalikannya, dan ini poin pendalilan kita, dari kesengsaraan yang bertubi-tubi di hari akhirat kelak, maka di saat disembelih sang maut, diserukan kepada penduduk api neraka yang mempersaksikan dibunuhnya sang maut, ya ahlan nar khuludun la maut, khuludun la maut. Wahai penduduk api neraka, kekalah engkau di dalamnya. Tidak ada yang lagi namanya maut yang akan menjemput kalian dan akan membinasakan kalian, never ever. Apa akibat efek, bad effect dari dibunuhnya sang maut? Disebutkan di dalam hadis, wa yazdadu ahlin nar haznan
ila haznihim. Maka penduduk api neraka akan lebih bersedih dari kesedihan-kesedihan yang lalu, di mana dia diadab di api neraka menyedihkan, menyengsarakan. Namun pada hari itu lebih kesengsaraan yang mereka rasakan. Kenapa? Karena dibunuhnya sang maut, sehingga tidak ada lagi asa, tidak ada lagi semoga, tidak ada lagi harapan untuk keluar dari azab Allah, sehingga mereka forever in hell, kekal di api neraka, kekal dalam keadaan diazab di api neraka, iyadzan billah. Dan dari perkara yang keempat, dari kesengsaraan yang bertubi-tubi bagi pelaku kesyirikan yang tidak taubat atasnya, maka di saat di hari kiamat, di api neraka, dikeluarkan orang-orang yang muwahhid, dikeluarkan orang-orang yang melaksanakan ketauhidan kepada Allah, dikarenakan syafaat. Maka ada kaum muslimin yang masuk kepada api neraka dikarenakan dosa-dosanya meskipun ahlu tauhid, namun mereka tidak kekal. Mereka hanya sementara, dan mereka akan keluar dengan syafaat. Seperti banyak di dalam hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk para pendosa-pendosa besar di api neraka, yang terjerembab kepada api neraka dari dosa-dosanya, dan kebanyakan para perempuan dari para laki-laki, maka mereka akan dikeluarkan dengan syafaatku, kata Nabi. Maka Nabi memberikan syafaat di hadis ini yang sahih. Dan bisa jadi anak-anak yang soleh memberikan syafaat. Di hadis Muslim tentang anak-anak yang soleh, yang mana dia akan mendoakan kepada kedua orang tuanya, dan dia akan dikatakan oleh Allah, al-an udkhulul jannah, sekarang kalian masuk kepada surga, da'amisul jannah. Para pemuda-pemuda dari bayi-bayi yang dulu meninggal sebelum balik, maka dikatakan oleh Allah masuk kepada surga. Dikatakan, aku tidak akan masuk kepada surga ya Rabb sampai kedua orang tuaku dimasukkan kepada surga. Maka disebutkan di dalam hadis, maka mereka mencari kedua orang tua mereka. Di saat didapati, kata Nabi, mengisyaratkan kepada lengan tangannya, mereka menarik kedua orang tua mereka, dibawa kepada Allah untuk dimasukkan ke surga. Maka diizinkan oleh Allah dimasukkan ke surga. Dan dari manusia yang memberikan juga asy-syafa'ah kepada kaum muslimin, kepada keluarganya, kepada bapak, ibunya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan ke bawah dari anak dan dari cucu, semuanya diberikan hidayah. Dan bahkan para malaikat pun memberikan hidayah. Dan bahkan para nabi, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan hidayah, maka memberikan syafaat, maka semuanya diberikan syafaat. Dan bahkan Allah memberikan syafaat untuk mereka. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'idin Al-Khudri, syafaatil malaikah wan nabiyun was salihun fama baqiya illa rabbul izzah. Maka telah memberikan syafaat para malaikat dan diterima oleh Allah, dikeluarkan dari kaum muslimin. Wan nabiyun, dan para nabi, maka diterima oleh Allah dan dikeluarkan dari kaum muslimin dari api neraka. Wasalihin, dan wasalihun, orang-orang yang soleh juga diberikan syafaat oleh Allah, dikeluarkan dari kerabat-kerabatnya dari api neraka. Illa arhamur rahimin, kecuali Allah Jalla wa'ala yang belum memberikan syafaat. Maka disebutkan di dalam hadis, maka Allah mengguncang api neraka, fayahruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka dikeluarkan seluruh yang mana kaum muslimin yang dulu melaksanakan salat dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, meskipun di hatinya ada sebiji keimanan, meskipun mereka tidak melaksanakan kebaikan, maka Allah keluarkan dari api neraka.
Maka di saat dalam keadaan seperti ini, maka bagaimana nasib orang-orang yang kafir, nasib orang-orang yang musyrik di saat melihat kaum muslimin dikeluarkan dari api neraka? Maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka pada saat itu kelompok kufar musyrikin mengatakan, oh seandainya dulu aku dari kelompok kaum muslimin, maka kami keluar seperti kaum muslimin keluar pada hari ini. Maka mereka dalam keadaan tidak diterima syafaatnya. Maka ini penderitaan yang keempat, bahwa orang-orang musyrik jika mempunyai anaknya yang soleh, mempunyai bapaknya, kakeknya yang soleh, bahkan dari anaknya alim ulama, bahkan dari bapak-bapaknya, dari da'i-da'i ilallah, maka mereka mendoakan untuk bapaknya yang kafir musyrik tidak akan pernah diterima, kecuali mereka orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk diterima syafaatnya. Dan ini sesuai keumuman ayat, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Maka tidaklah orang-orang yang musyrik, yang zalim kepada Allah, akan diterima syafaatnya. Maka di dalam ayat ini dari penderitaan yang keempat, orang-orang musyrik, jika anak-anaknya yang soleh meminta syafaat kepada Allah, ditolak. Kenapa? Karena malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta, tidak diterima syafaat dari anak-anak, dari bapak-bapak, dari nabi, dari malaikat, dari orang-orang yang soleh secara umum untuk orang yang musyrik kafir, kecuali bagi mereka yang dikecualikan, yakni Abu Talib. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di suatu hari Nabi teringat atas bapaknya, atas pamannya di majlis dari Abu Talib. Maka dia juga disebutkan di hadis Abbas, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik? Maka wahai Nabi Allah, apakah bermanfaat syafaatmu untuk pamanmu Abu Talib? Maka Nabi mengatakan, bisyafaati fi dahdahi minan nar, walaula syafaati fid darkil asfali minan nar. Maka kalau tidak dari syafaatku, dia akan menggelegak di kerak api neraka bersama Abu Jahal, Abu Lahab dan Fir'aun dan yang lainnya. Namun karena syafaatku, dia fi dahdahi minan nar, dia diadab di ujung dari api neraka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ada yang diberi syafaat dari orang musyrik kafir. Siapa? Abu Talib. Maka di hadis yang lebih jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, inna ahwana adaban yaumal qiyamah li Abi Talib, tuda'u fi rijlihi jamratun minan nar yugla minhu dimaguh, yugla minhu dimaguh. Maka sekecil-kecilnya azab, yang paling perih dan pedih di azab hari kiamat, di hari akhirat, dia kekalnya api neraka kelak untuk pamanku Abu Talib. Apa seringan-ringannya? Dia diberikan sandal dari api neraka, ada jamrah, satu kerikil api neraka menempel padanya, maka yugla minhu dimaguh, menggelegak otaknya karena panasnya dari kerikil api neraka. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Setelah kita mengetahui bagaimana Allah memberikan kesengsaraan yang bertubi-tubi kepada mereka, maka tidak cukup kesengsaraan ini yang diberikan oleh Allah, juga mereka akan mendapatkan pengkhianatan dari teman-teman yang dulu berkolaborasi bersama mereka dalam kesyirikan kepada Allah. Maka dari
mafasid yang kelima, dari kesengsaraan yang bertubi-tubi yang kelima, sekarang adalah pembicaraan tentang bagaimana kehidupan mereka sesama kaum musyrikin. Maka ketahuilah ya ibadallah, di saat mereka kaum musyrikin wal kufar berkolaborasi di dunia, mereka mengumpulkan harta, mereka bekerja sama, berkolaborasi untuk menghancurkan kaum muslimin perorangan person, ataupun dalam negeri kaum muslimin, dijatuhkan negeri kaum muslimin, dijadikan negeri yang fakir miskin, bahkan dihancurkan dari kaum muslimin secara genosid, dihancurkan kehidupan mereka, dibantai anak-anak, istri-istri, dan tua-tua jompo mereka dalam suatu negeri yang bahkan ribuan dan jutaan, seperti di Bosnia, seperti di Afrika Tengah, seperti yang dekat di Burma, dan juga di Maluku, di 2000-an, di negeri kita, terjadi genosid. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kaum muslimin dihancurkan, di bumi hanguskan. Maka di saat mereka di dunia berbangga-bangga di antara mereka, dan mereka sangat senang melaksanakan collaboration menghancurkan kaum muslimin, maka Allah balikkan keadaan mereka. Maka di hari kiamat Allah jadikan pengkhianatan di antara mereka sendiri. Maka mereka akan saling melaknat, mereka akan saling mendoakan kepada Allah atas keburukan. Maka al-atba wal matbu, para gembong kesyirikan yang dulu mengajak kepada kesyirikan dan pembunuhan kaum muslimin dengan uang-uangnya dan jabatan-jabatannya yang besar, maka dia akan dikhianati oleh pengikutnya. Pengikutnya akan mendoakan keburukan kepadanya dan melaknatnya, dan memintakan adab yang berlipat ganda kepada sang gembong tersebut. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, maka orang-orang kufar musyrik yang dulu hidup berkolaborasi di dunia, yang saling mencintai di antara mereka, saling berbangga-bangga kehidupan mereka yang kufur. Al-akhilla, teman-teman dekat dari kesyirikan mereka, yauma idzin, pada hari itu. Maka idzin di sini adalah tanwin iwad. Di lugatil Arabiyah maknanya adalah tanwin menggantikan dari jumlah yauma idzin, yauma id dakhalu 'alan nar. Di saat mereka semuanya dimasukkan kepada api neraka, maka para pembebek, para pengekor menyesal apa yang diperbuat dan mengadu kepada gembong-gembong kesyirikan, dan gembong-gembong kesyirikan akan mengejeknya. Dulu kalian mengikuti kami karena tahta, wanita, dan dunia dari harta, maka rasakanlah sekarang. Maka para pengikut merasa ditipu, para pengikut merasa jengkel karena dulu diiming-imingi harta dan difitnah bahwa mereka yang dibunuh adalah orang-orang yang buruk dan kita adalah orang-orang yang baik. Maka akhirnya mereka sama-sama di api neraka. Para pembebek dan pengekor akhirnya merasa kecewa dan menyesal. Maka tidak ada pilihan lain selama ini dia diejek, di api neraka oleh para gembong. Kalian yang mengikuti kami untuk tujuan dunia, maka akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk dilipat gandakan azab kepada mereka. Maka di dalam ayat ini al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka orang-orang yang dulu saling mencintai karena kesyirikan, kekufuran, mereka dulu berkolaborasi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka di hari kiamat saling bermusuhan, saling mengkhianati. Berkata Qatadah mentafsirkan ayat ini bahwa al-akhilla, tidak ada rasa kasih sayang dahulu kecuali akan dibalas oleh pengkhianatan dan persengketaan di hari akhirat, kecuali kasih sayang yang dijalin dikarenakan ketakwaan kepada Allah. Maka kita insya Allah saling collaboration dalam menuntut ilmu,
dalam melaksanakan amal-amal soleh di ma'had ini, bekerja sama melaksanakan khutbah Jum'ah dan salat berjamaah dan menuntut ilmu dan membangun masjid, membangun ma'had, mendidik anak-anak kita, juga mentarbiyah ummahat. Semua apa yang kita lakukan dari collaboration kepada kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, semuanya akan menjadi baik. Namun collaboration, kerjasama mereka sesama kufar akan menjadi buah persengketaan, menjadi buah pengkhianatan di antara mereka, saling melaknat dan saling mencela dan saling mendoakan kepada Allah untuk diberikan adab yang berlipat ganda. Maka Allah berfirman di ayat yang lain, hada faujum muqtahimu ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar qalu rabbana man qaddama lana hada fazidhu adaban dhifan finnar wa qalu ma lana la nara. Maka terlalu panjang kita artikan. Di dalam ayat ini, di saat para malaikat berkata kepada orang-orang kufar, para pendahulu dan para gembong-gembong di api neraka yang dahulu masuk kepada api neraka, dikatakan hada faujum muqtahimu ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Para malaikat mengatakan, wahai gembong-gembong kesyirikan, kemusyrikan, di sana di pintu api neraka masih menunggu giliran dari pembebek-pembebek kamu dulu, yang kamu dulu bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin dan berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka menunggu untuk masuk giliran bersama kalian diadab di api neraka. Ini kata malaikat kepada para gembong kesyirikan. Apa kata gembong kesyirikan? La marhaban bihim innahum salun nar. Tidak ada congratulation, tidak ada welcome untuk mereka. Biar mampus mereka masuk di sini dengan kita. Ini ucapan dari orang-orang gembong-gembong kesyirikan. Maka para gembong akan menghinakan yang mengikutinya. Maka mendengar cerita ini disampaikan, maka mereka orang-orang yang pembebek, pengekor juga mengatakan, bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Bahkan kalian para gembong-gembong kesyirikan, kalian yang menyebabkan kami di sini sekarang. Kalian dulu menipu kami, mengatakan bahwa mereka para Wahabiyun, mereka para Salafiyun, mereka orang-orang Muslim, itu orang-orang yang buruk. Dan mereka dipikir oleh kami orang-orang yang buruk. Maka dengan senjata dari kamu, dan harta dari kamu, dan kekuasaan dari kamu, uskutu, dari kekuasaan dari kamu, maka di sini semuanya kami masuk api neraka dikarenakan kalian. Maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana man qaddama lana hada fazidhu adaban dhifan finnar. Maka wahai Allah, mereka para gembong-gembong yang dulu menyebabkan kami masuk api neraka, maka berikanlah adab yang perih dan pedih untuk diadab di api neraka lebih dari kami. Wa qalu malana ma nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Maka mana dulu yang kalian sebutkan dari manusia-manusia yang kami bantai dulu, bahwa mereka orang-orang yang teroris, bahwa mereka orang-orang yang Wahabi, mereka orang-orang Sunni, orang-orang yang buruk di muka bumi. Dulu kami membantainya. Mana? Katanya mereka penduduk api neraka dan kami di neraka. Tidak kami mendapati mereka. Gembong-gembong ini telah menipu kami. Mereka mengatakan dulu mereka para Wahabiyun, mereka para fundamentalis, mereka orang-orang teroris. Akhirnya kami memenjarakan mereka dan membunuh mereka dan mengadab mereka. Dipikirnya kami mereka itu orang-orang yang buruk. Ternyata kami sekarang di api neraka. Kami tidak melihat mereka. Apakah ini istihza dari kalian? Olok-olokan kalian dulu kepada kami wahai para gembong, atau mereka ada di sini namun invisible, kami tidak bisa melihat mereka. Ini ejekan dan olok-olokan para pembebek kepada gembong-gembong yang mana mereka mengadu, kalian telah menipu kami.
Orang yang kami bunuh dari kaum muslimin, katanya orang yang buruk. Kita di tempat api neraka, tempat orang yang paling buruk, kok kita tidak mengetahui keadaan mereka? Apakah kalian dulu menipu kami, atau mereka ada di sini namun kami tidak melihatnya? Maka inilah perseteruan dari mereka penduduk api neraka, yang mana mereka akan saling menghujat dan saling mencela di antara mereka. Maka yang terakhir dari yang keenam, segala keburukan kembali kepada iblis, laknatullah, dan iblis akan mencuci tangan dari perbuatan keburukan sebagai prime evil, sebagai sumber segala kejahatan, kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Maka iblis akan mencuci tangan dan akan mengejek orang-orang yang mengikutinya dari para gembong dan para pembebek. Maka disebutkan di Al-Quran, wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adtakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Maka di dalam ayat ini disebutkan syaitan akan berkhutbah kepada seluruh pengikutnya yang masuk api neraka, baik para gembong ataupun para pembebek. Maka syaitan, yakni iblis, akan mencuci tangan dari perbuatan kotornya, menghina mereka. Kenapa kalian mengikuti aku padahal aku menipu kalian dan kalian mengikuti aku seperti itu? Maka berkata syaitan, di saat semuanya masuk api neraka dari pengikutnya, bukannya syaitan memuji mereka ataupun memberikan kepada mereka semangat untuk diadab di api neraka agar bersabar, tidak, tetapi justru dihinakan oleh iblis, sehingga peristiwa ini sangat menyedihkan dan mengecewakan para pengikut iblis, yang mana dulu di dunia mereka menyanjung iblis, di hari akhirah mereka dihinakan iblis dengan adab yang ada di api neraka. Dikatakan Allah telah memberikan kepada kalian janji untuk melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan, seperti Allah menjanjikan kepadaku. Namun aku menyelisihinya, di mana aku melaksanakan kekufuran dan kesyirikan dan mengajak manusia kepada kesyirikan. Maka dikatakan, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka janganlah kalian mencela aku, karena aku dulu hanya mengajak kepada keburukan dan kalian yang mengikuti aku dengan dunia yang kalian minta. Maka iblis hanya menganjurkan, ini keburukan, ini kesyirikan, tapi diiming-imingi dengan harta dan dengan tahta dan dengan wanita. Siapa yang menyembah aku jadi pengikut pemuja syaitan, akan di dunia itu menjadi jaya raya, kaya raya, dan kalian mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan cela aku dan celalah diri kalian, dan pada hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolongku. Maka adab yang perih dan pedih bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, dan aku berlepas diri dari persekutuan penyembahan kepada selain Allah. Maka inilah dari kesengsaraan yang bertubi-tubi yang dialami oleh orang-orang yang musyrik dan mati dalam keadaan kesyirikan. Maka kita meminta kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yujannibna minal fitan wa minasyirk ma dhahara minna wa ma batan, wa Allahumma ja'alna minal muslimin wa an yudkhiluna rabbuna ila jannatihi wa an yubaidna minan nar. Semoga Allah menjadikan kita mati dalam keadaan keislaman dan dijauhkan kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini menjadi orang-orang yang mati dalam kesyirikan iya dan billah, sehingga Allah memasukkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimussalah.